Pas udah pakai handuk itu tuh nggak kelihatan lagi bang leggingku itu di mana. Pas di kamar itu tuh aku bongkar juga bang, koper-koperku segala macam tuh nggak ada. Tidurlah aku bang, tidur. Kan aku alarm tuh jam 6 kan aku kuliah. Bangun jam 6, kaget aku. Leggingku itu menggantung di jendela. Dalam keadaan gerak, kayaknya habis dibalikin sama dia. Iya gerak, kayak gerak gitu. Nggak Rambut lewat? Ya rambut dari sampai ujung kaki lewat. Apaan sih aku bilang gitu, tapi dari situ baca-baca aku. Paginya pernah aku ketemu rambut. Nah aku nggak tahu itu rambut siapa, tapi aku masih mikir, aku bandingin kan sama rambutnya yang rontok. Bukan rambutku, bukan. Lebamnya itu satu badan. Awalnya di sini. Satu badan? Iya, biru-biru gitu kayak gini. Itu di mana? Ini di sini bang. Oh, dekat lutut. Iya, dekat lutut. Dan belakang itu banyak? Iya, belakang banyak, tapi nggak bisa moto aku. Dan itu aku belum bilang sama orang tua aku. Aku capek. Makanya aku sekarang tuh nanya-nanya sama temanku, lu tahu nggak sih ustadz yang ini daerah mana kayak gitu, daerah Tangerang atau gimana, gua samperin gitu kan. Pokoknya bisa ngobatin gua gitu. Selamat malam para lang dan Erjal Satset, kembali lagi bersama gue Ivan Heru di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Nah pada malam ini kita kedatangan lagi nih cerita tentang kos-kosan, atau kali ini tepatnya asrama. Yang mana cerita tentang kos-kosan ini nggak pernah gagal lah bikin kalian merinding tuh. Apalagi kalau ada dokumentasinya nih, ciri khas RJ5 dari dulu ya. Nah Doi ini seorang mahasiswa dari Kalimantan. Dia merantau di Jakarta untuk kuliah S2 psikologi nih guys. Yang katanya di asrama itu sering banyak kejadian di luar nalar. Langsung aja kita sapa narasumber pada malam ini. Halo, selamat malam Mbak Eva. Terima kasih udah jauh-jauh dari Kalimantan ya. Iya. Kesini. Iya. Nah, mahasiswi S2 psikologi. Yang mana kalau berpikir itu atau melihat sebuah fenomena pasti dengan logika yang rasional. Nah, apa yang terjadi di kosan itu udah nggak ada logikanya lagi ya? Nggak ada logikanya lagi selama 2 bulan. Selama 2 bulan? Iya, selama 2 bulan. Sampai akhirnya main ke fisik udah kayak, bukan halusinasi deh ini kayaknya. Main gitu. ke fisik? Iya. Oke, nah kan ini kita lihat Eva ini viral ya di TikTok ya? Iya. Boleh lihat gak video yang viral itu? Boleh. Ini 3,1 juta. Wah, coba lihat Mbak. Itu celana legging di atas? Iya, di atas Maksudnya ngegantung. gimana? Maksudnya waktu mau mandi, rencana siang itu mau nge-gym. Mandi nih. Udah sambil mandi tuh nyuci baju kan. Nah, pas udah kelar mandi, tahu-taunya mau pakai baju, celananya nggak ada, ngegantung di belakang pintu. Dipindahin? Kayaknya ya dipindahin sih, dijailin gitu. Gak mungkin lupa kan naruh di Nggak situ? mungkin lupa karena udah diobrak-abrik semuanya. Buset, bisa sampai kayak gitu ya? Iya. Nah tadi juga aku baca ada tulisan Mbak Kunti. Iya. Jadi ada sosok yang lihat? Iya, kayaknya Mbak Kunti deh yang musilin aku itu. Kayaknya? Iya, kayaknya. Oke. Cuma selama diganggu di sana kebanyakan Mbak Kunti. Berarti teror yang tadi yang paling serem atau ada lagi? Itu sih, sama aku lihat di ventilasi jendela itu ada mata merah, nggak tahu siapa. Itu waktu aku mapeh datang bulan. Berarti bertahan di situ hanya 2 bulan? 2 bulan. Lalu pindah? Oktober sama November. Ya. Tapi pas pindah, case-nya belum kelar Nggak ternyata. ada, malah berlanjut. Ternyata malah berlanjut. Iya. Oke, ditahan dulu ya Mbak Eva ya, kayak bakal seru nih ceritanya. Nah buat teman-teman, kayaknya episode ini bakal jadi episode terakhir ya. Gue nge-host di Om Ahmad Season 5. Yang mana Om Ahmad Season 5 ini, terima kasih buat teman-teman sudah
nonton semua tayangan dari season 5 yang mana udah hampir 2 tahun ya ada di RJ5, salah satu season yang terpanjang. Tapi kalian jangan sedih karena di akhir tahun ini bakal launching season 6 yang pastinya nggak bakal kalah serem dan seru dari season-season sebelumnya. Tungguin aja kelanjutannya di sosial media RJ5. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Mang Mar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong maju doa. Jadi guys, gue pengen cerita sedikit sama kalian. Kemarin gue dikirimin dokumentasi, video, dan foto sama salah satu narasumber. Narasumber yang memang merasakan dampak dari bencana yang terjadi di Sumatera, tepatnya di Aceh Tengah. Gue sama Cheryl Antoinette memutuskan untuk mengadakan donasi dengan harapan akan dapat membantu teman-teman kita yang ada di sana. Nah, buat kalian yang pengen ikut donasi, langsung aja bisa klik link yang ada di sini, atau kalian bisa cari di kitabisa.com RJL5 Fajar Aditya X Cheryl Antoinette. Ya, rencananya nanti akan disalurkan, salah satunya adalah di Aceh Tengah. Terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Mbak Eva boleh ceritakan awal mulai gimana tuh pindah ke asrama itu? Aku aslinya orang Kalimantan Tengah ya, tepatnya di Palangkaraya. Nah, terus tuh ngerantau lah kuliah di Jakarta, ngambil S2 psikologi. Nah, kemudian nanya temen buat nanya kosan yang dekat sama kampus aku, itu di mana gitu, khusus cewek. Terus kan ditanya-tanya nggak ada katanya. Aku taunya cuma di daerah Depok katanya gitu, kalau daerah tempatku nggak ada katanya gitu. Ya udah, terus tuh disarani lagi sama temanku yang satu, katanya kalau mau sama Kak ini aja katanya, dia tinggalnya di asrama karena lagi magang katanya gitu kan, magang di Jakarta juga katanya gitu. Jadi ya udah, aku chat nih si Kak itu tadi, Kak, aku bilang aku boleh nggak sih numpang di situ buat 1 bulan atau 2 bulan gitu, sambil nyari kosan gitu kan, karena kan susah bang nyari kosan yang bener-bener cewek gitu kan, kebanyakan tuh yang campur, orang tua aku nggak mau. Nah terus tuh oh bisa Fa, kalau mau kamu di asrama aja katanya gitu, nanti aku bilangin sama penjaga asramanya katanya gitu, sama bang ini katanya. Oke. Terus dikasih nih nomor abang itu tadi, aku chat, Bang, aku boleh nggak? Aku bilang gitu kan, numpang beberapa bulan, 1 atau 2 bulan deh, aku bilang sambil nyari kosan. Terus tuh, boleh Eva katanya gitu, oke gitu kan. Hari Sabtu itu ke situ dulu aku bang, survei, kamarnya di mana. Ternyata kamarku di atas. Terus tuh orangnya ada waktu itu berlima ya, sama aku berenam. Ada temanku cewek tadi 1. Nah terus kamarku tuh di dekat tangga, dekat jemuran itu. Kulihat tuh memang agak-agak gimana gitu ya, hawanya beda, panas, nggak kayak biasanya. Ya paling aku bilang kan perasaanku doang gitu. Udah. Terus keluar aku lihat lingkungan sekitar kayak gimana, tetangganya apa gitu, baik semua, aman. Tuh. Jadi memutuskan untuk di situ dulu. Iya, sambil nyari kosan. Oke, berarti itu asrama khusus mahasiswa lah ya di Iya. situ. Nah, waktu aku pindahan malam jam 10 malam, kalau nggak salah tuh hari Minggu, malam Senin, karena kan hari Seninnya aku kuliah bang. Nah pas pindahan itu kan beres-beres koper nih, beres-beres koper, baju apa segala dimasukin di lemari. Terus tuh orang kan udah pada tidur ya, jadi di situ tuh udah ada mulai sih kayak gangguan manggilnya. Hari pertama? Iya, waktu pindahan tuh udah ada, tapi aku masih mikirnya itu halusinasi, cuman perasaan doang. Manggil gimana? Kayak halo, kayak gitu awalnya, halo, katanya gitu, itu cewek, nggak tahu, bilang nggak ada, perasaan doang gitu kan. Pas itu kan masa belum beberes, aku beberes ya udah. Hari ke satunya itu pas aku mau sholat malam, ada gangguan juga bang, pas mau wudhu, dipanggil gitu juga sama cewek itu tadi dari di depan kamarku, kalau abang lihat di video, manggilnya halo kayak gitu. Suara cewek tuh? Iya cewek, kalau wujudnya aku nggak tahu deh ya, nggak ada wujudnya, waktu itu aku cari juga nggak ada.
Bukan suara temennya kan? yang Nggak ada, cewek? karena teman-teman pada tidur semua. Udah jam segitu, kan aku jam 2:30-an kan mau Sholat malam. Iya, sholat malam, nggak ada orangnya gitu. Kemudian tuh pas pagi ya, kan anak asrama itu bang pagi, sore sampai sore itu kerja, mereka baliknya malam. Sedangkan aku tuh kuliahnya malam, jadi kan otomatis sendirian. Kalau temanku yang cewek tadi dia magang, sama juga pulangnya maghrib. Jadi pas hari kedua itu tuh aman aja, nggak ada lagi tuh yang manggil-manggil gitu tuh. Aku kayak ngerasa oh cuman halusinasi deh, dia bilang gitu kan. Masaklah aku ke dapur itu tuh di lantai bawah. Ada suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek ketawa. Nggak tahu wujudnya kayak gimana tuh waktu masak. Terus kan aku bilang mungkin halusinasi doang nih. Aku masih mikir kayak gitu tuh halusinasi. Terus tuh pas hari keberapa ya? Ketiga itu aman-aman aja bang. Nggak ada gangguan lagi nih. Kayak biasa aja. Kegiatanku ngerjain tugas kuliah sama baca-baca buku apa segala kan. Tugas-tugas kuliah pokoknya. Aman aja itu. Nah di hari ke-5 kalau nggak salah ya. Ada itu ngetok-ngetok. Aku bilang kan kayaknya abang asrama deh, aku bilang gitu kan, ngusilin aku. Sambil aku chat kan abang asrama itu, abang di asrama ya? Oh nggak ada Fa, aku lagi kerja katanya. Oh ya udah nih kayaknya bukan orang nih. Tapi masih mikir halusinasi bang di situ, perasaan doang, ya kan perasaan. Nah terus tuh pulang kuliah, aku tuh ngerasa, tapi aku nggak bisa lihat ya bang mereka tuh ada, tapi ngerasa aku diliatin setiap aku pulang kuliah tuh jam 10 malam. Nah itu tuh kayak ada yang ngeliatin aku pulang. Nah terus tuh pas buka pintu manggil, oi katanya gitu. Yang manggil tuh cewek juga. Dari kamar depan. Aku ngeliatnya itu, ngedengarnya dari kamar depan, pas depan kamarku itu. Kamar depan tuh kosong? Iya kosong. Tuh dari situ. Terus kan nggak ada, aku bilang kan masih halusinasi doang. Terus tidurlah aku nih. Tidur. Pas jam 12:30 malam itu tuh ada bunyi lagi bang. Bunyi manggil. Manggilnya tuh deket. Deketnya tuh kerasa kayak di depan pintu. Oi. Depan pintu. Manggilnya sama juga kayak gitu. Oi, cewek itu. Aku bilang nih tidur aja deh, aku bilang. Tapi selama tidur itu tuh nggak tidur banget ya, kayak tidur ayam kalau bahasanya gitu bang. Tidur ntar kebangun gitu kan. Itu hari ke-5 itu. Nah terus pas hari ke-6-nya pagi aku ditinggalin sama mereka ya kerja. Itu jam 9 pagi bang, ngetok pintu sambil oi gitu juga, manggil gitu. Oi gitu. Udah namanya aku ini ya penasaran ya. Aku buka lah. Itu tuh nggak ada orangnya. Nah terus tuh kan ini siapa sih? Aku bilang kan sempet aku ngechat ibu yang di depannya jual sayur depan asrama itu. Ibu aku bilang di sini ada orangnya kah? Aku bilang gitu kan. Diceritain lah sama ibunya kalau itu ada penjaganya di situ. Penjaga maksudnya? Orang gaibnya itu bang, penunggu rumahnya katanya gitu. Tapi belum disebutin sama ibunya sosoknya itu apa. Baru ngomong gitu doang? Iya gitu doang. Katanya disaranin aku cuman baca-baca doang sama hidupin murota katanya gitu tiap malam katanya gitu. Udah nih pas hari ke-7 apa tuh pas hari ke-7 tuh aku pagi juga tuh yang aku bilang ditinggalin sama mereka tuh kerja kisaran jam 10 pagi. Nah itu sama bang dipanggil. Aku bilang ini siapa sih yang iseng gitu kan, manggil berisik banget gitu kan. Nah terus ya aku abain aja ya udah tidur, aku tinggal tidur. Namanya kan aku pagi siang tuh mau tidur kan buat istirahat kuliah sore gitu kan, nggak bisa tidur karena dipanggil terus. Terus-terusan? Iya dipanggil gitu terus, tapi wujudnya nggak ada. Nah pas kejadian yang horornya itu, yang benar-benar horor menurut aku udah main ke benda itu tasku digeser kayak geser orang biasa. Terus aku diemin kan bang. Nah terus piringku digeserin juga.
nih aku bilang masih mikir, oh kayaknya tikus deh, aku bilang gitu kan, tikus, masih mikir perasaan doang gitu. Gerak sendiri? Memang gerak sendiri dalam keadaan lampu nyala, nggak gelap itu. Terus kan siapa ya, aku bilang, ya Allah, aku bilang. Terus kan aku cerita sama mamaku kayak gini tuh. Apa namanya, mamaku ya kurang percaya Kak, hal kayak gitu juga, katanya banyak baca aja katanya gitu. Nah terus tuh, nah pas malamnya itu aku pulang kuliah jam 10. Orang-orang kan udah pada tidur. Nah masuklah aku ke kamarku, itu ada yang liatin di pojokan kayak ngintip, nggak tahu siapaan ya. Aku bilang halusinasi doang gitu ya. Nah terus tuh kalau nggak salah itu dalam keadaan aku udah tangbulan Bang. Dari situ tuh tidurlah aku Bang, tidur bahan. Nah itu tuh dalam keadaan gelap. Pas nggak tahu aku jam berapa itu lagi main HP scroll TikTok. Itu dalam keadaan datang bulan aku ya Bang ya. Ada orang ngintip di ventilasi itu, mata gitu yang nyala gitu. Terus ntar ada lagi muncul, ntar nggak ada lagi muncul, ntar ada lagi muncul. Mau aku videoin kan aku nih masih kayak kurang percaya ya Bang ke hal-hal kayak gitu. Kayaknya bukan deh, mungkin cicak, aku bilang gitu kan dalam hati. Tapi aku memang jelas sih ngeliat itu matanya nyala. Kalau sosoknya aku nggak tahu itu tuh sosoknya apa. Nyala merah? Iya, nyala merah itu. Nggak tahu ya, itu ventilasi jendela tuh lumayan tinggi loh Bang. Jadi kan kelihatan itu. Nah terus tuh tidur nih aku diamin aja cuek. Nah selama aku tidur tuh ya itu si cewek itu Bang manggil mulu. Jadi kan kayak risih gitu ya, kayak keganggu banget jam istirahatku gitu kan. Karena aku bener-bener nggak tenang. Diganggunya dari pagi ke pagi, bayangin. Berarti pas tidur tuh selalu ada suara oi. Iya, jadi panggilan itu tuh berkali-kali. Nah terus tuh kan aku abain aja nih. Nah pas udah diabain tuh adalah apa tuh piring segala macam tuh gerak-gerak, nggak aku videoin tuh, belum aku videoin. Nah terus tuh pas tidur jam berapa aku ya kebangun tuh ngerasa ada sosok di, kalau Abang lihat di video itu di lemari, di atas lemari. Tapi aku nggak lihat sosoknya itu apa ya, tapi rambut doang, rambut panjang kayak kusut. Nah aku nggak tahu itu apa bentuknya, sosoknya nggak tahu. Nah itu tuh aku mau teriak awalnya Bang, mau minta tolong sama anak-anak gitu kan di kamar. Nggak bisa, rasanya tuh nggak bisa teriak, nggak tahu kenapa. Jadi aku di situ baca aja sebisa aku ya. Pas itu tuh hilang yang orang itu yang di atas lemari tadi, langsung ku nyalain lampunya. Kan aku udah posisi gelap waktu itu tidur. Rambut doang yang dilihat? Iya, aku lihatnya rambut doang, tapi panjang banget. Nggak tahu itu rambut apaan, itu nggak tahu aku. Sampai sekarang bingung yang kulit itu apaan. Nah, terus tuh pas yang itu nggak tahu ya Bang, kayaknya jam 12-an lewat ya. Nah, pas itu tuh selang beberapa menit, barang-barangku tuh geser lagi. Kayak tasku, laptopku, semua tuh digeser sama itu, nggak tahu orangnya siapa yang geser gitu di dalam kamar. Nah, terus aku bilang, halusinasi kali ya. Aku masih dari awal tuh sampai sekarang masih halusinasi gitu kan. Kayak nggak mungkin deh ini kan setan bisa geser ini gitu kan. Geser benda nggak mungkin gitu. Nah terus tuh aku baru cerita sama penjaganya. Bang ini kan Bang, gue bilang aku mau cerita dong, gue bilang gitu. Kenapa ya Pak? Katanya gitu. Aku diganggu, gue bilang. Diganggu siapa? Katanya gitu. Aku bilang aja, aku ceritain gangguanku dari awal. Kan aku dari awal tuh nggak cerita Bang sama mereka. Aku diamin aja dulu awalnya. Tapi pas itu tuh aku cerita dulu. Itu emang ada orangnya ya di sini. Aku bilang gitu, aku tanya. Terus tuh baru diceritain sama penjaga asramanya tadi. Kalau di sini ada orangnya, katanya. Kalau di sekitaran tangga itu tuh ada sosok cewek katanya. Kalau di jemuran tinggi orangnya nggak tahu tuh apa. Katanya dikasih tahu gitu. Nah terus tuh dikasih saran sama abangnya, banyak baca-baca aja katanya, doa, ibadah, apa segala. Udah dilakuin semuanya Bang. Pas malam itu tuh ya itu kata mamaku baca surah Al-Baqarah. Nah pas abis baca-baca tuh tadi, rebahan sambil scroll TikTok tuh sambil manggil-manggil juga Bang. Pokoknya panggilan itu paling banyak dari cewek itu, manggil-manggil.
manggilnya tuh kayak oi 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 gitu. Nah terus tuh pas tidur, aku nggak tahu ya jam berapa itu pas tidur, kerasa ada rambut lewat di badanku. Rambut lewat. Ya rambut dari sampai ujung kaki lewat. Apaan sih aku bilang gitu, tapi dari situ baca-baca aku. Nah terus tuh ya itu tadi paginya pernah aku ketemu rambut di lantai kamarku itu. Tapi aku nggak bilang sama anak asrama. Ketemu rambut tuh rambutnya panjang, kusut. Nah aku nggak tahu itu rambut siapa, tapi aku masih mikir, aku bandingin kan sama rambutnya yang rontok, bukan rambutku, bukan. Jadi aku bilang nggak usah deh, aku kasih tahu ntar bikin heboh asrama deh. Rambutnya segumpal? Apa cuma beberapa helai? Panjang bang, panjang. Tapi kayak Satu helai doang? Enggak, 5 apa 6 helai kalau misalnya aku hitung itu. Tapi kusut, kayak sapu ijuk gitu gak sih? Kayak sapu ijuk itu kusut. Jadi itu gangguannya sampai berkali-kali kan kayak gitu yang lewat rambut tadi. Udah nih aku dari situ sih udah mulai mikir ini nggak halusinasi deh kayaknya gitu kan. Kayak Bukan sesuatu dari sini. ada something-nya deh, aku bilang kan di kamar ini nih. Setelah kejadian ini bang, menemukan rambut yang pagi itu tuh di lantai, malamnya aku ngelihat bayangan putih sekelebat gitu, tapi aku lihatnya tuh jelas rambut yang terbang itu tuh. Rambut terbang? Iya nggak tahu, iya itu apaan? Aku bilang kan, astagfirullahaladzim, bilang kan dalam kamar itu posisinya. Dalam kamar? Iya, posisiku tidurnya gelap waktu itu. Oh maksudnya lagi tidur, gelap, kebangun dikit gitu? Ya mau tiba-tiba. rencana mau pipis ke kamar mandi. Hah? Pas bangun kelihatan tuh sosok putih terbang ke arah lemari. Jadi ada kain putih itu sudah rambutnya gitu? Terbang, tapi aku yang Ke arah paling lemari? Iya ke arah lemariku itu. Terus tiba-tiba hilang? Hilang tiba-tiba, nggak tahu deh itu apaan, bendanya apaan, nggak tahu sampai sekarang. Keesokan harinya pas siang itu tuh aku rencana mau nge-gym di daerah dekat asrama. Udah aku mandi kayak biasa nih, bawa baju celana kan ke kamar mandi. Udah nih mandi sambil nyuci baju kayak biasa. Udah nih kelar nyuci baju, pas udah mandi pakai handuk kan. Nah pas udah pakai handuk itu tuh nggak kelihatan lagi bang leggingku itu di mana. Padahal posisinya tuh ngegantung di pintu pakai paku. Kemana ya leggingku ya? Terus kan ku otak-atik lagi yang cucianku tadi. Kali aja ku cuci aku gitu kan. Terus tuh ku bongkar lah. Nggak ada. Pas udah itu kan balik lagi aku ke kamar buat ngambil celana baru. Pas di kamar itu tuh aku bongkar juga bang, koper segala macam tuh nggak ada itu celana kulit tadi. Udah balik lagi aku ke kamar mandi buat pasang baju kan, sama ambil baju-bajuku yang basah tadi. Udah jemurin, udah kelar tuh. Aku chat lah abang yang ada di kamar tadi, satu kamarnya di atas dekat aku juga sih. Bang, gue bilang gitu. Dia langsung tahu, Kak Eva kenapa katanya gitu. Aku ceritain lah, dia waktu itu mau berangkat kerja ya. Bang, leggingku hilang, aku bilang gitu. Ah masa sih katanya hilang? Lupa ini kali, lupa naro katanya gitu. Enggak bang, beneran hilang, aku bilang gitu. Dan nih dia berangkat kerja. Aku di situ sendirian. Namanya kesel nih udah nih nggak jadi nge-gym karena celanaku satu doang. Itu jadi udah sambil rebahan, ngomong sendiri nih di kamar. Aku bilang gini, tolong dong jangan usilin aku mau nge-gym gitu. Aku bilang gitu kan, balikin dong gitu kan. Nah pas dari itu tuh, selang aku ngomong gitu bang, ketawa. Nah ketawanya itu tuh cewek itu tadi, tapi deket lagi suaranya itu di depan pintu. Itu pas abangnya tadi udah nggak ada ya, udah berangkat kerja. Nah terus tuh aku carilah nih leggingku lagi kan, kali aja nih keselip di baju gitu kan ya, di baju. Aku cari-cari, dibongkar, nggak ada sama sekali. Sampai ku obrak-abrik di bawah kasur, nggak ada. Terus tuh udah capek nggak jadi nge-gym aku. Jadi nggak jadi nge-gym, udah kesel, tidurlah aku.
jam habis sholat zuhur itu ya. Tidurlah aku bang, tidur. Kan aku alarm tuh, jam 6 kan aku kuliah. Bangun jam 6, jam setengah 7. Bangun jam 6, kaget aku. Leggingku itu ngegantung di jendela. Di jendela yang yang gorden itu, yang buat besinya itu. Dalam keadaan gerak, kayaknya habis dibalikin sama dia. Iya gerak, kayak gerak gitu. Jadi kan aku sambil ngumpulin nyawa dulu ya. Ngumpulin nyawa gitu ya. Astaga, itu benar leggingku ya, aku bilang gitu kan. Aku sambil kayak, ini mimpi gak sih gitu kan, ini mimpi gak sih? Ternyata beneran. Nah dari situ spontan aku megang HP buat videoin, kirim ke abang-abang ini. Ternyata nggak percaya mereka. Katanya kamu kali, katanya ini naruh di sana. Aku bilang nggak ada, aku naruh di sana. Gitu kan mereka intinya nggak percaya bang, kayak gitu tuh. Nah terus tuh pas itu tuh berangkat kuliah aku. Pas berangkat kuliah itu jam 6-an lewat itu, 6.15 lah. Berangkat kuliah, ketawa ada. Itu posisinya aku sendirian masih di asrama, mereka belum datang. Hihihi, katanya gitu. Aku kan namanya udah kesel ya itu tadi berangkat. Nah terus pulang jam 10 malam. Nah pas jam 10 malam itu tuh diliatin CCTV. Kata abang-abang di asrama, Fa kita cek CCTV. Maksud dari ngecek CCTV itu kan takutnya legging aku itu tadi terbang, ya kan? Iya kan terbang. Nah pas dicek dari awal itu nggak ada penampakan sama sekali. Yang legging tuh nggak ada kesorot sama si CCTV itu. Apa nih malamnya tidurnya aku, namanya kecapean ya, tidur ngelihat ada sosok hitam. Keadaannya tuh gelap kamarku itu bang, diri dia nggak tahu ngeliatin aku. Di situ aku udah nggak pikir halusinasi ya, kayak ini bukan halusinasi deh, bilang gitu kan. Ya udahlah, mau nelpon temen kan nggak ada kan aku itu posisi udah takut bang sama gangguan yang kayak gitu tuh kan. Kenapa nggak dicoba nyalain lampu aja pas tidur? Karena aku nggak bisa tidur ini pakai lampu awalnya, tapi nah, terus tuh pas gangguan itu tuh disaranin sama abang itu, Fa selama ini kamu hidupin aja deh lampunya, katanya gitu. Jadi mau nggak mau harus dipaksa tidur kan, karena udah terbiasa udah gelap. Nah paginya pas aku mau mandi itu tuh di paha aku tuh ada lebam biru gitu, ada aku fotonya bang. Boleh lihat? Boleh, ada. Lebamnya tuh satu badan, awalnya di sini. Satu badan? Iya, biru-biru gitu kayak gini. Ini video call aku sama temanku. Itu di mana? Ini di sini bang. Oh, dekat lutut. Iya, dekat lutut. Nah pas ini kan nanya lah aku sama temanku. Mungkin karena kecapean pak, aku mikir kan lagi, aku capek nggak juga deh. Kan pagi, siang, sore stay-nya di asrama. Kalau malam cuman kuliahnya bentar doang, kan. Nah terus tuh pagi harinya tuh nambah lagi bang lebamku tadi. Nah lebamnya tuh nambah lagi di daerah sini. Aku nggak ada fotoin daerah sini. Yang fotonya cuma itu doang. Mirip kayak tadi? Iya biru. Pokoknya lebam semua sampai belakang. Dan belakang itu banyak? Iya belakang banyak, tapi nggak bisa foto aku. Dan itu aku belum bilang sama orang tua aku. Selama di situ memang sih gangguannya sering mual-mual, demam, apa segala macam kan. Jadi ya itu periksalah, sempat aku ke dokter sebelum pindah ke dokter, katanya kurang tidur aja kamu kak, katanya gitu. Iyalah, aku bilang kurang tidur, dikasihlah obat kemarin. Nah tapi luka itu tuh makin nambah bang, nambah yang lebam itu, yang biru itu tuh. Makin banyak di seluruh tubuh. Iya, itu yang kubingungnya sampai di sini segala. Pernah dulu waktu itu ada cakaran juga panjang gitu, tapi nggak aku foto. Nggak tahu itu apa. Iya, nggak tahu. Udah ngerasa nih gangguan di situ tuh bukan halusinasi. Izinlah aku sama mamaku. Kayaknya udah deh, pindah aja deh, aku bilang pindah kosan, nyari kosan. Nah terus kan disaranin lagi sama temanku yang cewek tadi. Katanya kamu mau nggak ngekos di sini aja dulu, katanya. Jaraknya tuh dari asrama 7 menit. Buat sementara katanya gitu kan. Terus tuh aku kan sebelum itu sudah sambil nyari kosan bang, yang dekat kampus tuh nggak ada yang buat cewek gitu, adanya buat campuran. Jadi ya udahlah kak, daripada aku kenapa-napa, aku cuma takutnya satu bang, kesurupan. Kalau kesurupan orang posisinya nggak ada, itu nggak ada yang nolong aku. Teriak-teriak aku pun nggak bisa, megang HP misalnya minta tolong tetangga kan nggak bisa. Jadi aku ngehindarin hal-hal kayak gitu.
Nah, packing lah aku dulu nih. Belum tahu nih, belum ngecek kosan yang baru itu. Tapi sambil beres-beres ini aja, baju apa segala kan. Itu masih dipanggil-panggil aku. Gangguannya, oi, sama yang cowok itu tadi. Yang kayak gitu. Suaranya kayak serak-serak gitu. Nah, terus tuh. Berarti selalu ada dua ya yang hadir ya? Satu yang suara cewek itu, satu yang sosok hitam iya. itu ya? Nah, terus tuh aku pernah denger juga kalau setiap tengah malam tuh orang lari di depan kamar. Gak tahu sih itu apa sosoknya, kata netizen di TikTok tuh anak kecil katanya gitu. Ada fotonya itu. Ada. Foto? Ada bang di screenshotan. Lagi ngevideoin? Iya, aku lagi ngevideoin asrama itu kan tiba-tiba ada penampakan. Ini yang kamarnya yang. Itu apa tuh? Rumah? Itu Ini jendela. Kamar seberang? Ya enggak, yang di bawah. Nggak tahu yang sosoknya apa, katanya anak-anak nih. Nih katanya. Itu nggak ada ini tapi nggak ada orang? Nggak ada. Kamarnya kosong? Kosong, orangnya kerja. Yang kamar dekat tangga itu, yang di bawah, ngintip katanya Lagi gitu. ngevideoin ngapain? Lagi mau bikin konten? Iya, mau ngevideoin aja gitu kan. Tahu-taunya ada yang screenshot ngirimin ini. Netizen? Kak katanya ini bentukannya ini katanya dahi, hidung, lingkaran matanya dalam gitu katanya gitu. Iya sih kayak orang ya. Aku nggak tahu sih ini bener apa enggaknya. Ya mungkin juga ada objek apa nggak tahu juga sih di dalam ya. Cuma bentuknya kayak kepala anak kecil. Iya, waktu itu kan bang gangguan yang kayak gitu tuh bikin nguras tenaga gitu kan ya. Bayangin aku dari pagi tuh nggak ada tidur, sampai ke pagi tuh nggak ada tidur aku, jadi bener-bener capek banget. Kadang tuh nangis sendiri, kayak nangisnya tuh cuman aku nggak takut sama mereka, nggak takut, aku cuman nangisnya capek, nggak ada istirahat itu sama yang udah ke fisik gini nih gangguannya gitu kan. Pas aku nangis itu tuh memang pas posisinya gelap, kamarku gelap, ada yang manggil di lemari, atas lemari, tapi spontan sih bang, kayak oi gitu doang, oi katanya gitu doang, tapi dari atas lemari, nggak tahu apa, langsung spontan hidupin lampu, aku dilihatin nggak ada orangnya. Astaga, nih bilangnya apaan nih, bukan halusinasi deh kayaknya gitu kan. Dari situ tuh ya sering mindahin barang-barang apa segala, bahkan HP ku pernah yang satunya itu tuh ditaruh di meja, tiba-tiba adanya di pintu belakang ini, di dalam kamar. Kan yang di ujung itu, yang tempat taruh garam itu tadi bang, yang ada di video. Ya di situ. Belakang pintu. Iya, belakang pintu itu. Mikir, nggak deh, kayaknya aku naruh doang sih di situ, aku bilang kan. Masih mikir baik aku itu, tapi yang pas dari yang gangguan yang kayak udah sampai ke fisik ini nggak, ini lagi tuh bang, nggak mikir ini halusinasi semuanya. Oh iya, tadi naruh garam tuh buat apa tuh? Nah, waktu itu tuh ceritanya aku leggingku hilang, cerita aku yang sama abang itu tadi. Nah, terus tuh mereka ke tempat orang yang bisa gitulah, nggak tahu aku orang yang bisa. Katanya nggak tahu sih bang ya ini benar apa enggak. Kata dia lah. Iya, katanya dia mau temenan sama kamu. Nah, terus tuh dikasihnya disaranin pakai garam kasar kan, aku pakai garam kasar kan, kalau di komenan itu banyak yang ngebully aku, bukan garam ini kak katanya, bukan garam Salah garam. iya garam dapur, ntar diajakin ngerujak ya ini Mbak Kuntinya katanya gitu, harusnya garam kasar. Namanya abang kan capek juga dia pulang kerja gitu, jadi pas ditaruh garam itu nggak ada reaksi, nggak ada sama sekali, katanya ditaburin sampai kamar nggak ada reaksi apa-apa. Nah terus tuh itu sampai subuhnya aku mau sholat itu juga bang, ya Allah, pas mau wudhu tuh ada aja yang manggil, cowok yang dari jemuran, kalau bang lihat dari tangga jemuran kan, kamarku itu kan di samping jemuran, tuh gelap tuh nggak ada lampunya, manggilnya itu ya cewek itu. Nah terus tuh udah aku selesain wudhuku, aku terus masuklah ke kamar. Nah pas masuk ke kamar itu tadi ya itu dari sholat digangguin, hihihi gitu, ketawa. Tapi ketawanya tuh makin deket, ya kayaknya aku ngerasa di depan pintu sih. Gila, bahkan lagi ibadah aja gangguin Ya, terus ya? Ibadah, waktu ibadah gitu, ya Allah aku bilang kan. Terus pas paginya mau masak aku, kan orang-orang belum bangun ya bang, jam 5 pagi itu kan habis sholat tuh kan masak dulu nih, masak goreng ayam apa segala. Nah itu aku diganggu sama kata orang situ ada nenek-nenek di bawah tangga itu. Nenek di belakang lucu. Nenek-nenek udah tua pakai baju kebaya katanya sih, nggak tahu, tapi aku cuman denger
suaranya doang, suara nenek-nenek tua gitu. Bahkan aku pas bersihin lagi nyapu asrama tuh, kan aku kadang nyapu ya di lantai bawah, diketawain sama nenek-nenek tadi. Wujudnya aku nggak tahu, tapi suaranya memang kayak agak tua. Tuh. Yang tadi pindah nih, pindah kosan, dapatlah itu, survei lah dulu aku ke kosan. Jaraknya 7 menit dari asrama. Survei sama temanku yang cewek tadi sebelum dia balik ke Ciputat. Dia nemenin dulu aku survei. Terus kosannya agak-agak kayak gimana ya, hawanya memang beda juga sih, karena di dalam banget bang, dalam gang. Nggak ada matahari gitu, cahaya matahari masuk. Jadi kan nonstop pagi siang malam itu tuh lampu nyala. Nah, udah. Terus kata ibunya, deal nggak sih? Deal nggak, katanya mau pindah. Ya udah pindah lah. Namanya aku takut kan sendirian di asrama. Jadi ya udahlah kak, aku bilang temanku tadi, pindah aja deh aku, bilang gitu kan. Berarti 2 bulan pindah. 2 bulan pindah. Dari situ aku ngechat temanku dulu yang bisa ngelihat, ada juga yang bisa ngelihat gitu. Cekin dong, aku bilang gitu kan, kosanku kayak gimana gitu awalnya kan, iseng-iseng doang. Dari ininya apa, memang ada sih katanya dia ngikut kamu, katanya mau kamu kemana pun dia tetap ngikut katanya. Dia siapa, aku bilang gitu kan, dia siapa, si itu yang di asrama katanya. Masa sih nggak gitu kan. Udah pas sendirian itu tuh iya diketawain sama yang nenek-nenek itu tadi di bawah tangga. Kan aku lagi angkut bareng sama abang-abang Grab kan. Terus ditanyain sama abang Grabnya, kak mau kemana katanya. Oh mau pindah bang, ada something gitu kan. Aku boleh jujur nggak kak, katanya gitu. Abang-abang Grab itu, kenapa bang? Aura rumahnya agak-agak ini ya kak, katanya. Oh iya bang, pasti kakaknya ini katanya pindah kosan gara-gara diganggu ya katanya. Tuh hari Sabtu aku tuh pindah bang, baru 1 minggu nih aku pindah bang. Pas Sebelum ke hari kosan Sabtu. yang baru, di kosan lama kan tadi sempat ngobrol tuh sama tetangga apa-apa yang Iya, jual pernah. sayur. Nah iya pernah aku bilang kan, ibu di sini pernah ada gangguan gak sih? Kayak misal ada tamu yang nginep atau pernah katanya sampai kesurupan. Dia selama. Iya cewek kesurupan. Yang itu udah fatalnya tapi selama 4 hari. Nah kalau aku nih kan bang diganggunya lama, selama 2 bulan. 2 bulan. Jadi kata tetangga di situ cuman kamu doang yang paling lama nih diganggunya katanya gitu. Terus tuh pas hari Sabtu aku pindahan ya gitu, tidur nggak nyenyak. Pasti tidur di atas jam 2 pagi, jam 3 subuh gitu, nggak bisa tidur. Di kosan yang baru. Iya, nggak tahu kenapa. Terus kan aku baca-baca komen tuh overthinking juga ya bang ya. Kayak katanya, kak kamu ada yang ngikut deh katanya gitu. Sampai ada yang ngechat bang, mbak itu tuh ngikut katanya. Mbak siapa? Aku bilang, mbak K katanya gitu. Siapa yang ngomong? Orang di Ngechat komenan kayak iya katanya dia bisa ngelihat. Masa iya sih? Terus kan nah disaranin kemarin tuh ke Rukiah katanya. Nah terus tuh kan aku nanya sama abang-abang asrama, bang di kisaran dekat asrama ada nggak sih Ustadz? Aku bilang gitu. Ada sih Pak katanya gitu. Ya udah pas hari Jumat kemarin ada tuh datang Ustadz. Ditanyalah aku nih awalnya bang gini, kamu bisa ngelihat gitu? Tanyain dulu dari orang tua. Takutnya keturunan dari nenek moyang atau kayak gimana katanya gitu. Ditanyain dulu kok. Soalnya kalau misal dari keturunan katanya bakal susah disembuhin gitu katanya. Bisa sih normal lagi katanya, tapi ntar bakal balik lagi. Nah terus tuh kutanya sama orang tuaku yang perihal ini mah, aku bilang ada nggak sih kayak misal keturunan atau kayak gimana gitu kan? Nggak ada. Kata Pak Ustadz tuh tadi daun bidara katanya disaranin kan, daun bidara diminum. Nah tapi itu belum aku laksanain sih bang karena susah nyari daun bidara kan. Nah sama tuh disaranin juga aku bang di kosan aku itu tuh pakai garam kasar. Kemarin ada aku dikasih sama temanku, ada dikirimin garam kasar, dibacain aja sama doa ditaburin apa segala macam, tapi tetap hawanya memang kayak gitu. Bahkan aku luka bang di tangan sini di kosan yang baru. Luka lebam? Enggak, kayak bekas cakaran gitu, nggak tahu deh. Ada kok fotonya. Mana coba? Ntar ya kalau ada. Kalau lebam tuh ada juga bang. Ini kan aku mikir kukuku nggak tajam, nggak pernah tajam kukuku. Selalu ini
pendek. Lumayan dalam ya. Iya itu. Terus ini ada yang di paha. Lebam juga ya. Iya itu. Nah tapi memang selama aku di kosan yang baru ini nih, ada di dalam kamar mandi tuh ngetok-ngetok gitu. Tapi masih mikir nggak ada kali ya, nggak ngikut kali ya gitu. Di kamar mandi capek aku ya kayak gitu. Nangis aku. Nangisnya tuh ya pertama dikatain orang ya orang nggak ini ya bang, nggak normal, katanya kamu gila katanya gitu, nggak ada setan tuh nggak ada gitu kan. Nah, aku yang nangisnya itu tuh pas waktu ngelihat badanku lebam kayak gitu, terus nggak ada tidur, aku bener-bener dari asrama tuh nggak ada tidur sampai di kosan baru. Jadi aku tuh sempet kurang darah aku, jadi kayak ini bener-bener gangguan atau halusinasiku doang sih gitu kan. Nah terus disaranin sama teman-temanku, lu nggak ruqyah aja ya katanya, kali aja bisa di ruqyah gitu sama ustadz yang ini. Nah terus tuh sambil nanya tetangga aku bang, tetangga di sana yang dekat asrama, buat ruqyah ustadz yang bener-bener bisa. Siapa sih aku bilang gitu. Soalnya aku takutnya ada something di diri aku, jadi disukain sama makhluk-makhluk kayak Jin gitu, lah. jin kayak gitu. Nah terus tuh ya itu bang, tiap malam aku kayak nggak bisa tidur. Bahkan tuh pernah di kamar tuh teriak, tolong dong sehari aja aku tidur gitu kan. Aku capek kuliah karena kan aku udah ini bang mikir tesis kan, jadi kan kayak stres. Berat lagi ya Iya kuliahnya. berat gitu. Sama mual-mual aku tuh, mual kayak orang hamil gitu bang, tiap malam itu. Bahkan aku pernah cek ke dokter kemarin, ku kira kan asam lambungku kumat, nggak ada kumat aku, asam lambungku tuh nggak ada kumat. Jadi aku bilang apa ya, aku mual-mualnya kenapa ya gitu. Nah terus tuh ada temanku yang bisa lihat, katanya tuh bentrokan energi di situ katanya di kamar itu. Nah terus tuh pas udah pindahan tuh aku baru diceritain yang detailnya tentang asrama itu. Dulunya asrama itu katanya pemiliknya dukun, Siapa yang cerita nih? tetangga Tetangga. sama abang di asrama. Dukunnya itu punya banyak istri kayak gitu. Jadi kan di rumah itu bang memang banyak kamar bang. Jadi cerita dari tetangga tuh gitu yang aku tangkep. Nah terus tuh udah kayak gitu aja tuh diceritain. Yang kayak makhluk-makhluk nenek-nenek itu udah tuh diceritain. Yang detailnya aku kemarin pas waktu pindah. Waktu pindah itu diceritain sama abang asrama. Katanya dulu sebelum rumah ini dibeli, direnov dulu katanya dulu. Direnov dikit tuh ketemunya di kamar yang bekas ku diam itu bang. Ku tinggalin itu 2 bulan. Ternyata di belakang pintu itu dulunya ada sajen. Nggak tahu tuh sajennya apa. Aku nggak tahu juga tuh orang yang punya rumah itu tuh menganut ilmu apa nggak tahu. Pesugihan atau apa tuh nggak tahu sampai sekarang ya. Yang dukun itu. Iya nggak tahu. Tapi dulu kata abang asrama memang ada sajen ditemuin di belakang lemari itu. Nah waktu itu tuh memang sih selama diem di kamar itu tuh ada ngetok-ngetok juga di dalam lemari, di belakang lemari itu. Tapi aku pikir itu masih tikus. Nah pas tahu dari cerita dari abang itu kaget juga aku, pantesan digangguin. Ternyata kamar ini memang ada somethingnya. Nah terus tuh dari ustadz kemarin itu bilang kalau bisa jangan lagi deh ditempatinnya itu, buat kalau mau buat sholat aja katanya gitu. Kalau buat tidur nggak usah deh katanya. Nah dari itu bang aku banyak masukan ya chat-chat itu. Chat dari orang-orang nyaranin ya dari itu tadi, nyaranin bawang putih katanya ditaruh di jendela katanya gitu kan. Udah aku lakuin semuanya. Sampai garam ditaburin itu udah semua. Nah ternyata ya itu tadi gangguannya masih ada di kosan yang baru. Tapi sekarang aku masih sering main ke asrama sih bang, bantuin abang-abang aku di sana buat kayak bersihin dapur, ngepel atau nyapu asrama gitu. Oh gitu. Iya, tapi ya pas aku lagi abang-abang kan masih di atas tuh, mereka ngumpul-ngumpul tuh. Pernah aku gitu dari. Kenapa kok mau beres-beres di sana lagi? Kan aku cuman kayak kasihan aja ngeliat mereka kan pulang kerja, jadi asrama tuh kayak kurang Keurus. bersih gitu kan. Jadi ya sebisa aku aja gitu ngebantuin mereka gitu. Paling seminggu sekali bang.
Kan mereka libur hari Minggu, jadi hari Minggu aku kadang ke situ. Memang ada yang nyaranin sama aku di DM IG atau di TikTok itu, katanya Kak jangan lagi ke asrama Kak, takutnya itu nempel lagi, katanya gitu. Tuh Bang, nah terus tuh diganggu yang nenek-nenek itu tadi pas aku yang lagi bersihin. Pokoknya setiap aku bersihin tuh diketawain sama nenek-nenek itu tadi. Diketawain, hihihi, kayak ketawa gitu. Nah, aku bilang apaan sih ini nenek-nenek gitu kan. Udah, nah pas tahu semua udah cerita yang tentang asrama itu tadi itu kan, aku post nih di TikTok. Niatnya ya cuman ini doang Bang, masih cerita tentang hal kejadian yang tak terduga dari aku gitu kan. Tahu-taunya viral. Nah pas viral itu tuh banyak yang ngasih saran, Kak kamu kayak aku katanya gitu. Ya itu tadi jalan satu-satunya di Rukiah. Di Rukiah itu. Aku nggak tahu sih Bang, yang ku tahu ya di mereka yang di situ tuh nggak benci sama aku, cuman mau ngajak temenan. Nah temenannya itu tuh kayaknya pengen cerita tentang ini nggak sih kematian mereka tuh kayak gimana dulu. Aku nangkepnya kayak gitu, kata teman-temanku dia mau cerita sama kamu katanya. Itu selama di kamar itu tuh yang cewek nggak tahu sih. Nah kenapa nggak ke yang penghuni lain? Nah penghuni lain tuh udah sering mereka diganggu, tapi nah aku yang bingungnya sampai sekarang Bang, temenku yang cewek itu aku tanyain, Kak, aku bilang, kamu digangguin gak sih selama di sini? Kan dia lama, lebih dari aku, dari bulan Juli kalau nggak salah. Nggak pernah katanya digangguin, nggak pernah sama sekali. Itu aku bingung sampai sekarang, terus aku tanya kan sama abang yang penjaga asrama tadi tuh, yang dia orangnya memang bisa juga tuh peka kayak gitu. Bang kenapa sih Bang, kamu nggak pernah digangguin gitu kan? Nggak pernah digangguin apa segala macam, kok aku doang sih gitu kan. Ternyata kata si abangnya itu dia memang sukanya sama aku karena aku pekaan. Kalau temanku tadi tuh cuek orangnya, cuek kan, jadi nggak mau ganggu itu. Jadi pas itu tuh malamnya ada lagi waktu itu kejadiannya itu tadi ngetok-ngetok, masih kayak ngetok-ngetok pintu itu Bang. Aku nggak tahu itu tuh bentuknya yang ngetok tuh siapa. Katanya anak kecil, kata di komenan, anak kecil iseng katanya sih, nggak tahu sih aku sekarang. Nah terus tuh berobat lah aku ke dokter lagi kan, aku takutnya yang asam lambung tadi Bang. Nggak ada asam lambung, nggak ada kumat. Jadi secara medikal Nggak ada. Nggak ada. Jadi aku bilang ini sakit apaan ya gitu kan, paling kecapean gitu. Kemarin cuma dikasih obat ini doang sih, kayak penambah darah, kan aku kurang darah kemarin Bang. Bayangin selama 2 bulan dari pagi ke pagi susah tidur, melek tuh susah. Nah terus tuh aku tuh sampai yang bener-bener nangis kemarin ya, yang badan lebam itu, lebamnya kayak nggak wajar gitu. Terus kan kata teman-temanku, iya banyak nyaranin Rukiah. Aku bilang kan aku di sini sendirian, aku nggak tahu bener-bener ustadz yang bisa nanganin aku tuh siapa gitu kan, sambil nanya tetangga yang sekitar asrama Bang, ada nggak sih tahu ustadz yang benar-benar bisa ngobatin aku gitu kan. Nggak ada yang tahu katanya gitu. Tapi tadi ada yang disaranin, katanya ustadz siapa, katanya cari aja di Google katanya gitu. Nah pas aku yang sakit yang mual-mual tuh tadi Bang, aku bingung sampai sekarang. Kalau asam lambung kan aku kumat gitu kan ya, ada obatku diminum, ada, tapi bukan asam lambung yang kumat. Dicek di medis nggak ada, nggak ada. Nah terus tuh kata temanku itu tadi energi dari kamar itu tadi katanya. Nah kalau yang bener-bener nggak dimasuk akal tuh yang rambut itu sih Bang, rambut itu memang bener-bener sampai dari muka sampai kaki itu tiap malam itu. Dan itu aku nggak ada cerita sama orang. Bentar, berarti di kosan nih terus-terusan sama terjadi setiap hari? Gitu, iya. Tapi paling sering itu suara yang manggil itu. Di kosan pun sama suaranya? Suaranya sama, iya. Si cewek itu tadi. Terus rambut? Tapi aku nggak, tapi rambutnya tuh ada sih aku kelihatan di atas Bang, di kamar mandi. Waktu itu kan kamar mandiku nggak ditutup full ya. Ada kelihatan, terus naik lagi kok, nggak ada, bukan deh bilang, jangan deh gitu kan, aku mikirnya kayak gitu. Itu sekali itu doang. Nah, makanya baca-baca komenan nih aku lagi ya,
Katanya kalau kakak pindah kemanapun dia tetap ngikut, katanya gitu. Mau pindah kemanapun kakak ngikut kayaknya. Yang ngikut yang mana nih? Yang si Yang Mbak, cewek itu? Iya, yang si cewek itu. Nah, aku tuh kan takutnya gini bang, nanya ke Ustadz, takutnya aku ketempelan dari mana gitu ya, yang Mbak yang ini nih, yang Mbak Kunti ini, takutnya dari jalan dari Bogor atau kayak gimana, dari asrama. Memang dari asramanya demen mau temenan sama aku gitu. Nah, terus tuh itu tadi lebam-lebam ya badanku itu tuh. Lebam-lebam itu tuh nggak ada bilang sama orang tua sebelumnya. Pas mau pindahan aja, pas bilang itu, mah, aku lebam-lebam deh, udah nih nggak wajar, bilang gitu. Kalau mamaku kan memang nggak percaya hal kayak gitu bang. Jadi tiap malam nangis sendirian, kan aku nggak ada cerita sama siapa-siapa bang, cuman cerita sama abang yang asrama itu tadi, yang gangguan itu tadi. Kalau temanku yang cewek kan mau cerita, aku takut dia ini kan ketakutan juga gitu, jadi nggak ada cerita. Nah terus tuh sampai sekarang aku kebingungan nih, aku nih kenapa sebenarnya. Kalau dari halusinasi nggak mungkin halusinasi kan sampai ke main fisik apa segala kan. Nah terus tuh ya ikutin kata-kata dari tetangga tadi, kamu coba ruqyah, katanya ruqyah diri kayak gitu. Nah sampai sekarang tuh aku nyari ustadz yang benar-benar bisa ngeruqyah tuh siapa gitu di daerah Jakarta gitu. Aku takutnya memang ada masalahnya di diri aku gitu bang, jadi didemenin sama setan. Kalau kayak gini kan jujur ya bang, nggak enak. Aku ngerasa hidupku tuh nggak normal kayak orang-orang. Dari situ kan aku memang sering dikatain sama teman-temanku ya, orang gila katanya gitu. Nggak ada setan tuh nggak ada, katanya Eva gila katanya gitu. Sama itu digangguin tuh kayak risih gitu loh bang. Kayak jadi kalau kita ngerespon tuh kan diomongin sama teman-teman. Bahkan aku pernah dulu waktu kuliah itu orang yang makhluk itu tadi pengen cerita sama aku. Pernah aku ngomong diam-diam gitu sama tuh makhluk itu tadi, dia mau cerita karena dia tuh meninggalnya kenapa dulu gitu kan. Terus ya itu dikatain juga, Fa lu gila ya Fa, katanya gitu. Jadi aku tuh cuman capek dari sekarang tuh nangis capek karena kurang istirahat ya bang. Pernah aku tugasku nggak kekumpul, tugas kuliah tuh gara-gara itu kurang tidur aku, jadi ngerasa sakit badanku, punggung semua tuh sakit, padahal aku nggak ada kecapean apa segala gitu. Kalau kayak gitu aku capek, makanya aku sekarang tuh nanya-nanya sama temanku, lu tahu nggak sih ustadz yang ini daerah mana kayak gitu, daerah Tangerang atau gimana, gue samperin gitu kan, pokoknya bisa ngobatin gue gitu. Gue capek bang kayak gini, capeknya itu omongan orang. Tapi selama ini belum pernah ketemu sama ustadz? Belum pernah. Nah, ustadz yang kemarin yang ke asrama itu tuh nyaraninnya diminum air bidara itu tadi, daun bidara. Cuma itu aja? Iya, cuman itu aja. Kalau misal masih ada gangguan katanya nanti kita ruqyah, katanya nggak tahu ruqyahnya kapan. Aku capeknya itu bang, dikatain orang gila gitu. Maaf ya bang. Iya. Karena kan ketika jam tidur nggak teratur pasti kan mengaruh juga kan ke. Iya, aku tuh nangis bukan karena ketakutan bang, cuman jam tidurku keganggu. Jadi kan muka aku break out apa segala kan, kayak ke dokter apa segala tuh nggak ada tidur aku. Sempat aku bulan Oktober bulan November kemarin aku nggak ada datang bulan bang. Saking stresnya aku di asrama itu tuh. Nggak ada datang bulan karena aku nangis, kepikiran, nggak istirahat gitu. Jadi tanggal datang bulanku tuh nggak teratur lagi. Berarti yang paling parah yang ini? Iya. Dulu udah ada riwayat seperti itu, tapi nggak ada sampai kayak ngejailin. Puncaknya di sini. Iya itu. Dan menurut Kak Eva, sosok yang di asrama sampai sekarang pun masih kayaknya ngikut sih, nggak tahu bener apa enggaknya. Makanya aku sekarang di kosan yang baru ini nggak bisa tidur juga bang, makanya nih mataku merah, nggak ada tidur dari jam 3 subuh tadi, nggak ada tidur aku, melek aja. Pasti dari teman-teman pada minta komen nih untuk
Mbak Eva diketemuin sama Pak Ustadz Faizar. Jadi kita sering collab dulu sama Pak Ustadz Faizar, dia Peruqyah Syar'i, dan dia juga sering nanganin lah kasus-kasus kayak Mbak Eva gini. Ada yang jin nempel segala macam. Ya, aku takutnya itu dok sih bang. Capek juga aku dikatain sama temen-temenku kan di Instagram ketika lu halu doang katanya, lu gila, nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak ada katanya, lu gila kayak gitu. Itu yang bikin aku nangis bang. Sama aku memang yang paling bikin aku nangis tuh tidur. Aku cuma tidur doang karena kan aku kuliah, mana aku kepikiran buat tesis kan, masih nyusun tesis mulai sekarang itu, jadi keganggu. Kalau mental enggak sih, cuman aku nangis capek itu aja. Kesehatan ya? Iya, itu udah sampai ke fisik. Berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang bang, bahkan yang foto yang cakaran itu tadi tuh kemarin. Baru-baru ini? Iya, Kemarin? Iya kemarin. Yang biru ini masih ada di sini. Nggak tahu, aku kalau dipikir kecapean apa, nggak ada kecapean. Tuh. Terakhir ke dokter yang masalah GERD itu? Iya, aku kira kan asam lambung kumat, ternyata enggak. Dikasihlah aku obat ini doang, yang penambah darah. Karena aku kurang darah, waktu lupa aku tensiku berapa. Sendirian itu aku nggak ada ditemenin ke dokter praktek di dekat sana. Itu nggak ada, disuruh istirahat katanya, kamu kurang tidur, itu doang. Itu sih. Iya. Bahkan aku ada di chat temenku katanya, kamu kapan libur katanya gitu kan, kalau misal nggak dapat ustadz di sini, balik ke Kalimantan aja katanya, ini ada orang yang bisa ngobatin katanya gitu. Tapi kan aku bilang aku nggak ada libur, aku bilang kan nggak ada libur kuliah kan, masuk semester 1 udah bang, jadi kan disuruh nyusun tesis dulu katanya dikit-dikit gitu, jadi nggak ada libur. Makanya aku tiap hari nanyain temenku ada nggak ketemu ustadz gitu. Aku nggak normal kayak gini nih bang. Ini aku bingung nih, ada something-nya nggak sih dari diriku gitu. Tapi menurut keluarga memang tidak ada... Nggak ada keturunan bang. Apa-apa ya? Nggak ada keturunan, takutnya kan keturunan dari nenek, dari bapak atau mama tuh nggak ada katanya. Ya semoga setelah Mbak Eva cerita di sini lebih plong gitu ya, dan ketemu nih solusinya. Iya, ngeplong sih, nangis sendiri. Dari Kalau di kosan kan nangis nggak enak ya bang, karena keganggu kamar sebelah gitu, teman-teman kosan semua. Jadi nangis di sini benar-benar plong sih. Mungkin dari teman-teman Paralan Derajat Sasat juga mungkin punya nih relasi atau koneksi yang bisa memperkenalkan Mbak Eva. Kayaknya belum selesai sampai sini nih Mbak Eva ceritanya ya. Mungkin nanti bakal kita ada part selanjutnya atau untuk penyembuhan dari Mbak Eva kali ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di episode selanjutnya gitu ya. Tapi semoga bisa ya bang ya. Semoga bisa. Yaudah, daripada berlarut-larut, gak enak aku kayak nangis terus. Mungkin segitu dulu kali ya cerita di episode kali ini. Semoga dari ceritanya Mbak Eva ini bisa diambil lah pesan moral, dan juga dari Mbak Eva setelah ini at least gangguannya mungkin bisa berkurang. Terus Mbak Eva juga dalam hatinya bisa plong gitu ya, cerita apa yang dialami selama ini, dan juga mungkin dari teman-teman yang nggak percaya atau dari kerabat terdekat Mbak Eva yang nggak percaya sering ngata-ngatain, bisa sadar gitu ya setelah ngeliat podcast ini untuk coba deh bantu itu teman kalian gitu yang lagi kesusahan. Jangan sampai kalian ada patah dua kata atau apapun itu yang menyakiti seseorang gitu ya. Dan juga yang paling pentingnya nanti kalau ada waktu dan kesempatan mungkin kita bisa menyambungkan gitu ya dari Mbak Eva ke Pak Ustadz Faizar gitu ya. Semoga ya bang, ya ada rezekinya. Ada rezekinya dan waktunya nanti ya. Iya. Makanya bantu teman-teman semua ya, cek Pak Ustadz Faizar ya, biar dia beliau juga sibuk juga gitu ya. Iya, aku tahu kalau Ustadz Faizar tuh sibuk gitu kan. Tapi kata temen, coba nanti dicoba aja katanya. Kan aku cerita sama temen kalau tim RJL atau aku bisa nih ngundang. Katanya coba aja Pak, tapi aku lihat dia sibuk banget loh katanya gitu. Makanya aku baru di sini aku bisa cerita. Oke deh. Terima kasih banyak ya Mbak Eva ya udah cerita dari Jelima. Semoga setelah episode ini gangguannya dan apa yang dialami oleh Kak Eva
setidaknya berkurang atau insya Allah bisa hilang sepenuhnya dari setelah cerita dari RJ5 gitu ya. Iya. Oke deh, paling nanti kalau misalnya ada update lagi, kita bakal bantu update atau mungkin bisa datang lagi untuk cerita di part selanjutnya ya, Mbak Eva. Terima kasih banyak sekali lagi telah hadir di RJ5. Iya. Jadi guys, cerita yang serem tapi ujung-ujungnya agak sedih juga ya dari narasumber kita pada malam ini. Tapi teman-teman doakan aja buat Mbak Eva agar bisa sembuh gitu ya dari gangguan-gangguan yang selama ini dia alami. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah membuat kalian takut, tapi kalian harus makin percaya dengan keberadaannya. Gua Ivan Haryo, Mbak Eva undur diri. Terutama gua pamit dari Om Mamat season 5. Tapi kita tetap terus update nanti. Semoga di season 6 Mbak Eva bisa hadir lagi nanti di RJ5. Ciao.